pelajaran kita tentang potensi kekayaan alam bangsa Indonesia. Kamu pernah dengar tidak kekayaan alam pada bangsa Indonesia? Pernah kan? Nah, potensi apakah itu? Banyak sekali kekayaan-kekayaan yang ada di Indonesia. Indonesia ini sangat banyak kekayaannya. Yang pertama itu adalah emas. Oke. Tambang, tembaga, perkebunan, perikanan. Nah, ini adalah salah satu contoh kekayaan yang ada di Indonesia. Tambang emas, tambang tembaga, tambang perkebunan ataupun perikanan. Nah, di sini Ibu jelaskan, Indonesia ini termasuk kekayaan yang ada di dalam 3 negara, yaitu Brazil, Amerika Serikat, termasuk adalah bangsa Indonesia, yaitu kita. Nah, Ibu akan jelaskan lagi potensi kekayaan alam Indonesia yang ada di wilayah-wilayah Indonesia. Oke. Indonesia sangat kaya dengan kekayaan flora dan fauna, keanekaragam, yang termasuk itu adalah Indonesia, Brazil, dan Amerika Serikat. Itu adalah termasuk kekayaan-kekayaan yang ada di dunia ini. Oke. Selanjutnya, berdasarkan keragaman keanekaragaman, Indonesia sangat berkait dengan kondisi iklim atau kondisi yang ada di dalam Indonesia. Nah, maka dari itu kita mengulang dulu sedikit pelajaran. Mengapa bangsa Indonesia itu dijajah? Karena apa? Karena bangsa Indonesia itu memiliki kekayaan alam yang sangat bagus. Nah, mengapa sih orang luar atau orang bangsa lain atau orang bangsa asing ingin menguasai kekayaan Indonesia ini, supaya mereka bisa mengambil alih kekayaan yang ada di dalam Indonesia. Itulah termasuk Indonesia yang ditindas oleh negara asing. Nah, emas ini bisa digunakan untuk berbagai perhiasan. Oke, tambang ini sangat banyak. Tambang batu bara itu adalah di Indonesia juga. Di Palembang juga ada tambang batu bara, itu adalah di Bangka. Itu ada juga di Bangka. Tembaga juga ada. Perkebunan itu juga sangat banyak di Indonesia. Jauh jauh-jauh. Di dalam Palembang juga sangat banyak perkebunan. Perkebunan apa? Sawit. Nah, perkebunan karet. Terus dan lain-lain. Itu sangat banyak juga. Makanya orang Indonesia itu harus bisa memanfaatkan hasil kekayaan alam yang ada di dalam wilayahnya. Atau perikanan. Nah, kamu pernah dengar kan sebelum-sebelumnya perikanan ini bisa diambil alih oleh negara lain. Mengapa demikian? Karena negara lain ingin menguasai hasil kaya Indonesia yang ada di Indonesia. Makanya kemarin itu Menteri Kelautan tidak boleh orang asing datang ke Indonesia tanpa izin orang Indonesia. Makanya diwajibkan itu harus melapor. Supaya apa? Supaya ikan-ikan ataupun budidaya-budidaya di dalam laut Indonesia tidak dikuasai oleh negara asing. Itu adalah ini satu contoh. Ibu kasih contoh juga di dalam video ini, contoh kekayaan-kekayaan yang ada di Indonesia. Kamu bisa lihat. Nah, ini dia. Pohon keruing. Nah, ini adalah di Sulawesi atau di Kalimantan. Kamu bisa lihat ya. Nah, pohon beranting ada juga di Sulawesi atau di Kalimantan. Nah, oke, kamu bisa lihat. Nah, pohon agatis. Nah, pohon cendana yang
Nusa Tenggara Timur. Nah, ini adalah kekayaan tentang perkebunan pohon akasia di Jawa Barat. Nah, pasir besi. Ini dia. Nah, ini adalah emas. Ini salah satu kekayaan bangsa Indonesia nih. Nah, ini yang sangat berarti nih. Nah, ini dia. Terumbu karang. Ini yang ada di laut. Nah, minyak bumi. Boleh kita masukin ke sini. Oke. Nah, itu dia hasil kekayaan alam yang ada di Indonesia. Nah, dari kamu bisa ulang lagi video-video yang ibu kasih tadi, kamu bisa ulang, kamu bisa pelajarinya. Oke, kita lihat lagi sedikit pelajarannya. Itu adalah hasil kekayaan bangsa Indonesia ya. Nah, kita sekarang ke PPKN. Kamu bisa lihat juga di halaman 11. Itu amati gambar-gambar berikut, kemudian pasangkan dengan bunyi sila Pancasila yang sesuai pada gambar tersebut. Kamu bisa lihat di gambar itu adalah ada 5 gambar dan ada 5 sila juga. Kamu bisa amati, kamu bisa silakan. Yang pertama itu adalah berkumpul keluarga. Itu berkumpul keluarga pada sila. Nah, bla bla bla, kamu bisa isi juga. Kamu bisa silang. Oke. Selanjutnya, nah, yang terakhir itu ada halaman 15. Kamu bisa lihat. Yang ibu jelasin video tadi, kamu bisa rangkum atau kamu bisa tulis atau kamu bisa kerjakan di halaman 15 ini. Tuliskan sumber daya alam dari daerah pada gambar berikut. Nah, di gambar ini juga ada 5. Ada 5. Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, dan Pulau Papua. Nah, yang pertama ibu kasih penjelasan. Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi itu kekayaannya apa saja? Yang pertama itu adalah emas, perak, tembaga, dan nikel. Nah, dari keempat itu adalah sumber kekayaan dari Pulau Sulawesi. Nah, itu adalah salah satu contoh yang ibu kasih. Dan kamu juga bisa membuatnya atau bisa 10 atau bisa 5, tergantung kamu. Bebas ya, atau tergantung kekayaan-kekayaan yang ada di Indonesia. Dan begitu juga, ibu akan menjelaskan juga sedikit tentang ibu akan kasih contoh bermusyawarah. Bermusyawarah ini sangat banyak. Bisa juga di lingkungan, bisa di sekolah, atau bisa di luar dari sekolah. Nah, mengapa demikian harus bermusyawarah? Kita harus bersosialisasi atau kita harus bersosialisasi dengan lingkungan atau sekolah atau teman-teman kita. Itu adalah sebuah permusyawarahan. Nah, yang di sini dikatakan juga contohnya ibu kasih contoh satu ya. Bermusyawarah itu adalah pemerintah. Pemerintah itu sangat banyak turun-turunnya. Yang pertama itu bisa juga bermusyawarah atau pemilih suara untuk pemilihan presiden. Nah, mengapa demikian? Pemilihan presiden itu adalah suara dari siapa? Dari masyarakat Indonesia. Nah, maka dari itu RT, RW, DPR, MPR itu ada silsilahnya masing-masing. Nah, tapi kita karena ini masih tingkat rendah masyarakat Indonesia berhak untuk memilih suara untuk pemilihan presiden ya. Nah, tapi kamu anak-anak
mampu tidak cukup. Itu persyaratannya. Persyaratannya itu adalah harus di 17 tahun ke atas. Kalau 17 tahun ke bawah itu tidak bisa karena dia belum mempunyai KTP. Itu adalah salah satu contoh persyaratan yang berhak kita lakukan di dalam pemerintah bangsa Indonesia. Nah, oke, terima kasih. Kita tutup doa dulu. Bapa kami di sorga, puji syukur Tuhan atas berkat Tuhan. Hari ini juga selesai materi kami. Engkau selalu menjaga kami dan memberikan Tuhan kesehatan bagi kami untuk melakukan pekerjaan kami sebagai manusia. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau sungguh mulia, sungguh baik Tuhan. Limpahkanlah Tuhan tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.